mereka jadi nggak bersyukur. Mana mbak, saya belum dikabulin. Saya sholawat buat utang lunas, utang saya belum lunas. Saya sholawat buat dapet jodoh, jodohnya belum dapat. Saya sholawat pengen dapet pekerjaan, pekerjaannya mana mbak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, aku bisa sharing lagi pengalaman sholawat ini dari Mbak Raisa. Saya mau testimoni mengenai keajaiban sholawat. Saya mendawamkan sholawat dari bulan September 2019. Kejadiannya ayah saya masuk rumah sakit karena sakit pendarahan otak dan meninggal. Mengenai pembayaran sempat bingung mbak, karena biaya estimasinya sekitar 130 juta. Karena di ruang ICU selama 3 hari bingung banget, langsung sholawatin, terus udah pasrah. Saya nggak berani bilang ibu, soalnya ibu saya takut pingsan. Akhirnya setelah pemakaman ayah saya dan om saya ke rumah sakit, dan alhamdulillah biaya yang dibayarkan hanya 27 juta. Bersyukur banget. Yang kedua, saya mau waktu UAS kemarin ujiannya itu berkelompok. Saya belum dapat kelompok, saya sholawatin terus, dan alhamdulillah saya langsung di WA teman saya gabung buat jadi kelompok dia. Yang ketiga, kejadian bulan ini saya lagi bingung banget nih buat bayar uang kuliah, juga buat kontrol ke gigi. Ibu saya baru transfer uang ke temennya karena butuh modal usaha 300.000. Tiba-tiba pihak tempat kerja ayah saya nelpon kalau pihak sekolah ngasih uang 16 juta sebagai rasa kasih sayang kepada keluarga saya, karena ayah saya sudah mengabdi 35 tahun bekerja di sana. Ya Allah, benar-benar keajaiban sholawat. Dulu saya orang yang gampang kecewa karena berharapnya pada manusia. Merasa takut, cemas akan menghadapi hidup ini. Juga sempat gak percaya dengan sholawat. Sempat anti juga, padahal sering nonton channel Wirda Mansur sama Ustadz Yusuf Mansur, tapi hati belum tergerak. Menjak nonton channel Mbak Melisa, hati saya tergerak untuk sholawat dan merasakan banyak banget keajaibannya. Bukan hanya untuk dunia saja, untuk akhirat juga. Kejarlah akhirat, maka dunia akan mudah digenggam. Nah itu Mbak Raisa ceritanya di grup. Kemudian Mbak Raisa ngechat aku lagi di Telegram. Assalamualaikum Mbak, saya Raisa. Saya mau testimoni sholawat. Saya masuk kuliah tahun 2018 ya Mbak. Saya punya 3 teman deket di kampus. Salah satunya suka curhat masalah husband future. Nah disitu kan dia ada tipenya. Teman saya mau saya jodohin sama orang itu. Tapi mbak, waktu 2 bulan yang lalu malah ibunya yang besanin saya sama cowok yang teman saya sukai. Saya cuma diem aja, tapi baru awal ketemu kelihatan banget karakter asli cowok sama ibunya mbak, kayak film Ready or Not. Jadi saya cuma cuek aja. Dan selama saya sholawat, saya selalu dilindungin Allah dari orang-orang jahat. Saya bersyukur pernah juga mbak, waktu itu saya dideketin sama cowok, tapi nggak tahu kenapa nggak nyaman. Tahu-tahu pas ketemu sama keluarganya, dari awal gelagat, cara ngomongnya kelihatan banget kalau keluarganya banyak hutangnya. Terus ibunya punya sikap yang nggak baik, dan akhirnya semakin menjauh dan menjauh. Aku jelasin dulu ya teman-teman, nanti keburu lupa. Jadi Mbak Raisa ini dari yang awal tadi kan masalahnya itu ya, bayar uang rumah sakit, dan Masya Allah yang harusnya bayar 130 jadinya cuma bayar 27 juta. Itu perubahannya jauh banget, dari 130 ke 27 juta gitu ya. Bersyukur ya teman-teman. Kemudian ketika Mbak Raisa ada kerja kelompok, belum dapat kelompok, dan
kemudian bersolawat sampai akhirnya ada yang temen yang nge-WA beliau untuk dapat kelompok. Selanjutnya ada cowok yang suka yang ngejodohin Mbak Raisa, ibunya sendiri, ibu cowok itu langsung ngejodohin sama Mbak Raisa. Padahal Mbak Raisa niatnya mau ke temennya gitu ya, mau ngasih ke temennya, mau ngejodoh-jodohin karena temennya suka. Ternyata cowok itu malah sukanya sama Mbak Raisa. Tapi dengan sholawat Mbak Raisa terhindar nih dari orang-orang yang tidak tulus. Jadi kayak si cowok itu sifatnya gimana, ibunya cowok itu gimana, kemudian yang cowok selanjutnya juga bagaimana, itu kelihatan semua sifat-sifatnya. Jadi dari sini poinnya, dengan Mbak Raisa bersolawat dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik atau kurang baik atau tidak tulus gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman deket sama seseorang atau kepengen sama dia gitu, udah sholawat tapi sama Allah malah dijauhin, ditunjukin sifat-sifat orang itu, kejelekan-kejelekan orang itu, bukan berarti Allah tidak mengabulkan doanya teman-teman, melainkan Allah itu pengen melindungi teman-teman. Dia nggak baik nih, jangan sama dia gitu loh ya. Jadi jangan protes, aku pengen dia kenapa nggak dikasih gitu, jangan kayak gitu. Selanjutnya ya, keajaiban selanjutnya yang kedua, waktu kuliah juga sempat ada kesulitan Mbak, karena selama 1 tahun ini IPK saya di atas 3, jadi saya ngambil SKS di tingkat atas. Otomatis saya pisah sama sahabat yang deket sama saya. Alasan mereka nggak ngambil mata kuliah itu karena dosennya galak dan materinya ribet, jadi saya sendiri yang ambil. Hambatan buat saya itu karena kakak tingkat semua, jadi saya agak nggak enak gitu kalau nanyain materi yang kurang paham dan nggak kenal, soalnya sistem belajarnya online karena sedang COVID-19. Tapi selama kuliah alhamdulillah dilancarkan dan saya dapat nilai A di mata kuliah ini, Masya Allah. Oh iya Mbak, saya juga dapat informasi juga dari banyak orang tentang karakter orang dan keluarganya. Alhamdulillah jadi dimudahin ya selama kuliah dan dijauhkan dari orang-orang jahat, aku jawab gitu. Iya Mbak, makasih ya Mbak, alhamdulillah. Kemudian Mbak Raisa ngechat aku lagi, oh iya Mbak Melisa, saya juga mau cerita lagi keajaiban sholawat, banyak ya Mbak Raisa dapatnya. Waktu bulan kemarin saya ujian kuliah berbentuk kelompok. Nah ujiannya ialah 2 mata kuliah, yaitu mata kuliah hitungan dan teori, dijadikan 1 makalah. Satu kelompok terdiri dari 2 orang, saya dan teman saya. Saya kebagian ngerjain analisis hitungan, teman saya ngerjain teorinya. Ujiannya online, lisan lewat via Zoom. Saya merasa cemas karena ujian teori belum menguasai, karena ujian teori belum menguasain materi. Waktu itu saya curhat ke Mbak Melisa di DM IG tanggal 20 Mei. Kata Mbak, bantuin ibu, kalau disuruh sama ibu utamain dan turutin bener. Mbak, ya Allah, ujian lisan teorinya nggak jadi karena dosen saya harus ngurus ibunya di rumah sakit gantian jaga. Terus untuk ujian analisis hitungannya agak ragu juga, soalnya pas di tes online saya merasa jawaban saya kurang meyakinkan dan sempat panik laporan makalah. Baru dikirimin kemarin padahal ujiannya udah usai. 1 bulan yang lalu saya dawamin sholawat munjiat, sholawat Nabi, terus baca waqiah. Alhamdulillah Mbak, nilai saya jadi A. Ya Allah. Keajaiban sholawat yang saya rasain Mbak, saya selama kuliah online belum pernah nerima subsidi kuota pokoknya. Kesel aja sih, soalnya manajemen dari kampus lama karena dalam data banyak yang nyantumin nomor rekeningnya atas nama orang tua bukan pribadi. Setelah itu pas udah beres kuliah juga belum dapat kabar nih Mbak. Tapi kemarin pas dicek alhamdulillah subsidi kuotanya udah dikirim Mbak lewat OVO sebesar 200.000. Kemudian yang ketiga saya mau cerita mengenai masalah fitnah. Jadi selama ayah saya meninggal, saya dan keluarga saya difitnah Mbak sama seseorang yang sering ngobrol, ngomong dan deket sama ibu saya, sampai semua orang nyakitin sama ibu saya.
Tapi tiap hari ibu saya baca Quran dan zikir tiap sholat. Saya nggak mau bahas masalahnya apa karena privasi. Saya bantu sholawat terus, baca istighfar, baca surat Al-Fil. Tahu-tahu dapat kabar mbak, salah satu anak yang menzolimi dan nyakitin hati keluarga saya itu kecelakaan, tangannya patah mbak, dan karena finansial jadi ke pengobatan alternatif. Terus seseorang yang nyebarin fitnah dan anaknya datang ke rumah saya pas lebaran dan minta maaf gitu. Padahal selama ayah saya hidup, boro-boro mbak inget sama saya dan silaturahmi ke rumah saya, terus ngasih uang lagi. Dari ekspresi anaknya dia itu kayak diam, gak banyak omong, terus kayak ketakutan gitu, mungkin inget apa yang dilakukan ibunya. Sampai detik ini seseorang itu gak berani ngasih nasihat, masukan atau apapun itu ke keluarga saya. Karena takut banget atas kesalahannya, takut sama murka Allah. Ada juga mbak, salah satu di antara yang menzolimi ibu saya dapat pelajaran juga. Anaknya mbak gak keterima di sekolah negeri dan harus bayar uang sekolah sebesar 20 juta. Belum SPP-nya 800.000 dan uang ongkos bolak-balik 50.000. Anaknya sempat bilang dia bingung mau sekolah swasta soalnya kondisi finansial keluarganya tidak mampu. Sampai sekarang bingung mbak mau sekolah di mana. Pelajaran sih mbak buat saya pribadi dengan kejadian ini, mungkin penggugur dosa saya dan keluarga saya atas kejadian ini juga harus berhati-hati juga dalam bertindak. Siapa tahu orang itu diam terus sering dizolimi dan ngadunya ke Allah, dan Allah murka padanya, dan Allah murka balasan yang lebih menyakiti dan menjadi pelajaran. Dan kehati-hatian banget mbak buat saya dan keluarga saya. Makasih ya mbak Mel udah nyemangatin sholawat. Makasih juga tasbihnya, barakallah buat mbak dan keluarga. Jadi gini, Mbak Raisa itu banyak banget memang baca sholawat. Aku tahu banget teman-teman. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu pernah WA aku, Mbak Raisa lagi masa-masa bapaknya sakit, ayahnya sakit. Itu Mbak Raisa bilang sama aku baca sholawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sampai 10.000 kali gitu ya. Sampai 30.000 kali bahkan. Tapi sekarang aku gak tanya, cuman aku yakin banyak lah. Gak usah banyak, dikit aja. Kalau kita yakin sama Allah, baca sholawat selalu, istiqomah, itu pasti ada pertolongan dari Allah. Ya, jadi banyak banget yang bisa diambil, kita petik hikmahnya dari sini. Salah satunya yang pertama, jaga sikap kita. Karena apapun sikap yang kita lakukan, baik buruknya, itu pasti ada balasannya dari Allah. Jadi kalau ada yang jahat sama kita, yang berlaku tidak baik terhadap kita, doain aja, sholawatin aja, sabar-sabarin aja, insya Allah semua akan ada waktunya. Mudah-mudahan sih bukan dibalas sama Allah, tapi kita yang diberikan diberikan sesuatu yang indah sama Allah. Nggak apa-apa, kita doain biar mereka yang jahat dapat hidayah dari Allah. Amin. Kemudian banyak ya kemudahan-kemudahan ya yang dirasain sama Mbak Raisa, dan alhamdulillahnya Mbak Raisa ini mengerti, memahami gitu, mensyukuri. Karena kan ada orang yang kepengennya A, kepengennya B, kepengennya C, tapi sama Allah dikasihnya yang lain. Makanya mereka jadi gak bersyukur. Mana mbak, saya belum dikabulin. Saya sholawat buat utang lunas, utang saya belum lunas. Saya sholawat buat dapet jodoh, jodohnya belum dapat. Saya sholawat pengen dapet pekerjaan, pekerjaannya mana mbak, gitu kan. Padahal sebenarnya udah banyak keajaiban yang hadir di sekelilingnya. Hanya saja kita tuh terlalu fokus sama hasil gitu loh. Makanya aku selalu bilang, fokusnya jangan sama hasil, tapi sama ampunan Allah, sama ridhonya Allah. Karena kita punya masalah juga sebab kita punya dosa gitu ya teman-teman. Kemudian tadi yang dibilang sama Mbak Raisa,
ada waktunya mau waktunya mau ujian, belum paham teori, kemudian aku sempat kasih tahu bantu ibu gitu kan. Dan Masya Allah ketika Mbak Raisa bantu ibu, justru malah ujiannya nggak jadi gitu kan. Itu Masya Allah, itu pertolongan juga loh ya teman-teman. Jadi jangan dianggap hal-hal kecil itu bukan keajaiban, bukan pertolongan dari Allah. Semua terjadi atas kehendak Allah. Aku pernah ngerasain banget. Jadi dulu itu cerita sedikit tentang masa-masa kuliah. Itu mamaku kan jualan kue, terima pesanan kue gitu banyak banget. Dan besoknya itu aku ujian. Kayaknya aku pernah cerita juga ya. Besoknya aku ujian. Ujiannya itu kita harus milih. Jadi di dalam satu toples ada banyak-banyak judul gitu ya. Kita bisa ambil bab berapa gitu. Jadi kita pilih, nggak tahu kita yang mana. Jadi otomatis kita harus pelajarin satu buku. Satu buku itu isinya misalnya ada 30 bab. Nah, kita harus benar-benar 30 bab itu di luar kepala, karena kita nggak tahu nanti yang keluar yang mana. Jadi ujian praktek. Aku nggak sempat belajar, nggak bisa belajar karena benar-benar aku capek bikin kue. Aku fokus bantuin mamaku. Mau belajar otakku udah blank. Jadi aku cuma gini, Bismillah ya Allah, hamba bantu mama waktu itu gitu. Ya Allah, hamba bantuin mama. Mudah-mudahan apa yang hamba baca, apa yang hamba lihat sekarang itu yang keluar saat ujian. Kemudian aku buka gini kan, oh di situ bab air. Aku baca, aku pelajarin tentang bab air dan hanya itu satu aja bab air. Setelah aku baca bab air, udah aku selesai. Aku bantuin mamaku lagi dan Masya Allah banget, besoknya pas aku ujian praktek kan kita masuk satu-satu gitu ya, ngambil ininya yang dikocokkan, aku ambil. Dan Masya Allah pas dibuka keluarnya air, bab air. Karena aku sudah dikeluar kepala, yang ku baca memang hanya itu. Udah dia langsung ambil alat-alatnya yang dibutuhin apa aja, selesai. Nggak nyampe 5 menit aku udah keluar. Sampai teman-temanku bingung, yang di luar aja masih banyak yang baca-baca. Mungkin kalau teman-teman aku yang sekarang nonton mungkin ada yang inget ya, kita pernah ujian praktek sama Ibu Yulia ya, waktu di PGSD UHAMKA ya teman-teman. Mudah-mudahan ada yang inget nih kalau ada yang nonton video aku. Dan Masya Allah banget, pokoknya selain kita bersolawat, perbaiki diri, perbaiki ibadah, kita perbaiki juga diri kita, berbakti juga sama orang tua gitu loh, sama ibu kita khususnya. Jadi untuk teman-teman yang masih punya ibu, ayo, ibunya tuh disayangin banget, disanjung banget, benar-benar kita tuh kayak ngutamain ibu ya. Untuk yang belum menikah ya, tapi kalau yang sudah menikah tentunya kita juga harus hormat, patuh terhadap suami kita, karena ridhonya juga udah pindah ke suami gitu ya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan jadi motivasi buat teman-teman. Kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat, silahkan di-share ke medsosnya teman-teman. Mudah-mudahan juga bisa menjadi amal soleh buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.